Jadi saya mau ngeritik Pak Rocky Gerung sedikit. Dia suka ngeledekin Jokowi nggak ngapa-ngapain. Ini Pak, kalau di sana kan dia berkuasa, di sini saya berkuasa. Jadi ini dipaksa intervensi langsung oleh presiden sampai ke sana. Jadi Presiden Jokowi itu berjasa buat kita, walaupun di sampingnya ada saya sih. Tapi setelah itu, nggak lama setelah itu, diturunkan lagi seperti ini. Seret. Ini yang Anda rasakan berapa tahun 2003-2004, pertengahan sampai akhir itu, ekonomi susah lagi. Keluarlah Indonesia suram dan lain-lain. Bukan dari politik, tapi dari ekonomi yang dibunuh penyebab utamanya. Jadi Pak Rocky mungkin sedikit belajar ekonomi lagi Pak. Gue seneng bisa ngedek dia di sini. Soalnya Pak Rocky setiap itu saya lihat tuh. Saya belum pelajari itu, tapi basically begitu. Itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa? Mungkin sebagian nggak terganggu hidupnya masih kurang ya. Once saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6%, 7%, itu akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan demo. Kalau waktu ketua LPS saya katanya ngomongnya kayak agak koboi, sekarang nggak boleh saya baru merasakan dampaknya, rupanya beda. Jadi sekarang saya akan stick ke pidato yang sudah disiapkan oleh staf saya di sini Pak. Jadi nggak ada session bebas lagi. Pak Menteri, boleh koboi tapi ada isinya. Siap. Bandingan di LPS mungkin. LPS juga lembaga penting, tapi duduknya di belakang. Kalau bank-bank jatuh, baru kita bekerja keras. Jadi, tapi di sana gajinya gede. Saya menikmati betul kerja di LPS. 5 tahun, gaji gede, nggak ada bank gede yang bangkrut. Jadi nganggur teh. Bulanan nggak boleh ngomong ngeteh Bu saya Bu ya. Bulanan saya lihat tadi bulan. Jadi waktu dilantik di Kementerian Keuangan, saya tanya ke Sekjen, gaji di sini berapa? Sekian. Waduh, turun loh. Jadi gengsinya lebih tinggi, tapi sepertinya gajinya lebih kecil. Gajinya saya cuma pengumuman. Atau memberitahu ke teman-teman, dan kemarin saya janji akan mengembangkan dana 200 triliun perbankan. Ini sudah diputuskan dan yang sudah disalurkan ya. Insyaallah jalan pasti dengan prinsip kita kirim ke 5 bank, Mandiri, BRI, BTN, BNI, BSI, di Mandiri itu kita taruh 55 triliun, BRI 55 triliun, BTN 25 triliun, BNI 55 triliun, BSI 10 triliun. Itu jadi dananya akan kita kirim. Sudah saya setuju tadi pagi, bentar lagi dikirim sama dia. Kamu jangan siap rapat di atas ya. Jadi saya pastikan dana yang 200 triliun masuk ke sistem perbankan hari ini, dan mungkin banknya habis itu bingung berpikir. Komisi Pemilihan Umum KPU merilis aturan baru. Publik tidak bisa lagi mengakses dokumen Capres dan Cawapres, salah satunya ijazah dan juga surat tanda tamat belajar. Tiba-tiba saja KPU menerbitkan kebijakan baru, isinya publik tidak bisa lagi membuka dokumen yang berkaitan dengan persyaratan pendaftaran Capres dan Cawapres. Dalam keputusan nomor 731 tahun 2025 itu disebut ada 16 dokumen yang tidak bisa diakses publik. Salah satunya ijazah dan surat tanda tamat belajar. Menurut KPU, keputusan itu dibuat untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik. KPU juga menyebut publik masih bisa mengaksesnya jika sudah mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan.
Dia bisa dibuka atas persetujuan yang bersangkutan atau karena putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi pasal 18 ayat 2. Jadi pada intinya kami hanya menyesuaikan pada dokumen-dokumen tertentu yang ada dalam tanda kutip aturan untuk dijaga kerahasiaannya, misalnya berkaitan dengan rekam medis, kemudian dokumen sekolah atau ijazah dan seterusnya, itu ya yang bersangkutan yang harus diminta kemudian atau atas putusan pengadilan. KPU menolak anggapan jika aturan itu dibuat berkaitan dengan gugatan ijazah Jokowi dan Wapres Gibran Raka Buming Raka. Jadi bukan terkait karena Pak Jokowi tidak ada digugat ijazahnya, masih tidak ada digugat ijazahnya gitu. Tidak ada, ini berlaku untuk umum semua pengaturan data siapapun, karena siapapun nanti juga bisa dimintakan datanya ke kami. Nah, kami kan mengatur dokumen data yang di kami. Keputusan KPU yang mendadak itu memantik reaksi DPR. Menurut Wakil Ketua Komisi 2 DPR Dede Yusuf, dokumen yang dimiliki Capres dan Cawapres seharusnya bisa diakses publik. Berkaitan dengan polemik aturan KPU itu, DPR pun berencana memanggil KPU untuk meminta penjelasan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali tunda sidang gugatan perdata 125 triliun kepada Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Penundaan terjadi karena penggugat mempertanyakan legal standing kuasa hukum para tergugat. Pemirsa, sidang hari Senin merupakan kali kedua setelah yang pertama digelar pada 8 September lalu. Sidang gugatan kembali ditunda karena penggugat atas nama Subhan mempertanyakan dasar hukum pengacara Gibran. Penggugat mempersoalkan persyaratan ijazah Gibran ketika mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden. Menurutnya, ijazah Gibran dari luar negeri tak memenuhi persyaratan sebagai cawapres. Akibatnya, penggugat menuntut Gibran secara perdata senilai 125 triliun rupiah. Ada rencana nggak, tapi mungkin Pak Gibran udah ijazahnya Pak? Belum, ya. Yang lain-lain nanti aja. Mediasi Pak, tadi Pak Hakim bilang. Iya, nanti untuk berikutnya masih tadi ada ini tahapan-tahapan mediasi. Tahapan-tahapan. Berarti Pak Gibran datang nggak Pak? Nanti kita lihat. Ya. Pak, terkait sidang hari ini dari Pak Gibran ada sepatah kata-kata masih ada arahan pesan khusus? Iya, pesan khusus gitu Pak. Arahan khusus ya. Saya kira biasa. Tapi beliau mengetahui ya Pak? Ya, mengetahui dengan memberikan surat kuasa berarti mengetahui kami ada di sini. Ya. Sementara itu, pemirsa, Presiden ke-7 Joko Widodo menduga ada orang besar yang membackup bergulirnya isu ijazah Gibran. Lagi Pak, ini ijazah Mas Gibran disoalkan juga Pak, ijazah SMA, ijazah Jokowi dimasalahkan, ijazah Gibran dimasalahkan, nanti sampai ijazah Janeta dimasalahkan. Ya, tapi apapun ikuti proses hukum yang ada, ya. Kita semuanya kita layani. Kalau melihat ijazah yang selalu dipermasalahkan ini, apakah juga masih ada orang besar yang ingin ada orang besar masih ada kaitannya sama ya? Ini kan tidak hanya sehari 2 hari, sudah 4 tahun yang lalu sudah ada itu. Ya, kalau yang nafasnya panjang itu kalau nggak ada yang membackup kan nggak mungkin. Gampang-gampangan aja. Kalau sekolahnya Mas Gibran Pak memang dulu sudah di Singapura ya Pak? SMA dulu memang kelas 1 SMA? Iya, di Orchid Park Secondary School. Oh, yang nyarikan saya. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri bidang ekonomi di Istana Kepresidenan Jakarta. Ratas membahas terkait dengan paket stimulus ekonomi. Pemirsa, pemerintah resmi mengumumkan paket stimulus ekonomi 2025 yang disebut dengan 8+4+5. Paket stimulus tersebut terdiri dari 8 program akselerasi di 2025, 4 program dilanjutkan di 2026, dan 5 program penyerapan tenaga kerja. Paket stimulus ekonomi tersebut diumumkan Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan Jakarta. Ekonomi di tahun 2025 ini
yang terdiri dari 8 program akselerasi di 2025, 4 program yang dilanjutkan di 2026, dan 5 program yang terkait dengan andalan pemerintah untuk penyerapan tenaga kerja. Nah, dari 8 program akselerasi pembangunan tersebut, yang pertama adalah magang lulusan daripada perguruan tinggi dengan kriteria maksimum fresh graduate 1 tahun. Apakah itu S1, D3, dan yang lain, itu di link and match-kan dengan dikerjasamakan dengan sektor industri, di mana penerima manfaat tahap pertama 20.000 orang, dan selama proses bekerja diberikan uang saku. Kita aja yang tadi anggap defisit seperti apa. Yang paling besar tadi kan yang 2 kali 10 kilogram itu sekitar 7 triliun. Sudah ada uangnya kami sediakan, bukan berarti defisit melebar, tapi saya bisa perkirakan tuh setiap tahun tuh penyerapannya berapa sih anggaran kita. Tahun lalu kan ada sisa juga, saya bisa hitung sisanya berapa. Jadi daripada sisa, tinggal 3 bulan lagi mungkin nggak kepake, saya pakai ke sana. Jadi ini hanya optimalisasi penyerapan anggaran supaya berdampak bagi perekonomian tanpa merubah defisit terlalu signifikan. Nanti kalau ekonominya tumbuh lebih bagus kan, kalau kita asumsikan rasio tax ratio-nya konstan, kalau PDB-nya tumbuh lebih cepat kan tax-nya lebih cepat juga. Jadi mungkin dampaknya ke defisit cenderung netral to positif. Pemirsa, pengemudi ojek online dan tenaga lepas bisa bernafas lega. Ya, rencananya pemerintah akan mendorong insentif BPJS ketenagakerjaan bagi pekerja lepas atau freelance. Dalam stimulus ekonomi tahap kedua, pekerja lepas termasuk ojek online akan mendapatkan tak hanya jaminan tenaga kerja, tapi juga jaminan kehilangan pekerjaan dan jaminan kematian. Tak hanya itu, pemerintah juga memberikan diskon 50% untuk fasilitas BPJS ketenagakerjaan bagi ojek online. Bansos pun akan terus dilanjutkan hingga akhir tahun. Kemudian juga fasilitas yang selama ini diberikan kepada pekerja, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kehilangan pekerjaan, jaminan kematian, JKM, itu juga untuk didorong kepada pekerja lepas atau pekerja mitra, tidak dalam hal ini ojol. Nah, ini kita akan dorong juga, yang pemerintah kemarin memberikan bantuan untuk 50% bayarnya. Nah, ini nanti teknisnya kita sedang siapkan. Pemirsa, pemerintah akan melanjutkan program bantuan pangan untuk masyarakat kurang mampu. Ya, hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan saat menghadiri rapat di Kompleks Istana Negara. Zulhas menyebutkan penyaluran bantuan pangan dilakukan selama 2 bulan ke depan. Selanjutnya program akan diteruskan 4 bulan lagi untuk total 18,2 juta keluarga penerima manfaat. Secara keseluruhan, bantuan pangan yang digelontorkan pemerintah diperkirakan mencapai 364.000 ton. Zulhas menegaskan program ini merupakan komitmen pemerintah untuk membantu warga yang masih kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akan ada pemberian bantuan pangan lagi ya Pak ya? Iya, bantuan pangan 2 bulan dulu, dari rencana 4 bulan untuk 18,2 juta saudara kita yang kurang mampu, 2 bulan jadi total 364.000 ton kira-kira.